Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah, pada pagi hari ini kita kembali lagi dengan pembelajaran biologi di kelas 10, melanjut materi bab pertama mengenai ruang lingkup biologi. Alhamdulillah antum-antum semua telah menyelesaikan tugas terkait metode ilmiah ya, metode ilmiah mengenai variabel. Syukran jazakallahu khairan ana ucapkan bagi yang sudah mengumpulkan tugas. Nah, bagi yang belum, agar tugas tersebut tetap dikerjakan dan diskusikan dengan teman ataupun orang tua ataupun saudara terdekat antum dalam menjawab pertanyaan tersebut. Nah, jadi pastikan semua tugas harus terselesaikan. Insya Allah dalam ke depan nanti Ustadz akan posting penilaian untuk tugas kedua tersebut. Oke. Nah, lanjut masih mengenai metode ilmiah kemarin. Ada beberapa yang perlu Ustadz perjelas terkait metode ilmiah. Nah, jadi metode ilmiah itu adalah cara kita berpikir ilmiah. Apa yang dimaksud dengan cara? Jadi cara itu adalah urutan-urutan yang harus antum lakukan dalam proses menemukan jawaban secara ilmiah. Nah, ilmiah itu apa? Nah, ilmiah itu adalah sesuatu hal yang bisa dibuktikan dengan suatu percobaan, bukan berasal dari sebuah asumsi atau pendapat saja. Jadi oleh sebab itu perlu halnya kita untuk yang namanya menyesuaikan ya, bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah secara biologi, yaitu dengan metode ilmiah. Nggak hanya biologi sebenarnya, seluruh sains. Nah, yang pertama adalah menemukan gejala biologi. Jadi kalau kamu semua, antum-antum semua punya masalah terkait biologi, itu bisa menjadi dasar awal dimulainya metode ilmiah, gitu kan. Misalnya antum tiba-tiba merasa sakit perut, gitu kan, merasa sakit perut. Tentunya itu akan suatu masalah. Nah, makanya kamu akan tahap berikutnya yaitu merumuskan masalah. Jadi masalah itu adalah masalah apa yang dapat muncul ketika gejala biologis tersebut terjadi gitu. Kira-kira apa penyebabnya dan apa dampaknya? Contoh, kalau misalnya antum merasa sakit perut gitu pada saat pagi hari, tentunya rumusan masalahnya bisa saja satu, antum belum sarapan tadi pagi, atau antum yang kedua antum salah makan, atau yang ketiga antum istilahnya tadi malam gitu kan mengkonsumsi makanan yang kira-kira dapat membuat perut sakit di pagi harinya. Nah, itu menjadi suatu masalah. Nah, masalah yang terbaru apa? Tentunya terhambatnya proses belajar mengajar kita. Jadi, itu harus dituliskan dalam suatu bentuk rumusan masalah. Nah, rumusan masalah tadi yang antum kumpulkan tentunya harus disertai dengan bukti-bukti secara sains atau secara ilmiah. Dengan cara apa? Mengumpulkan data. Datanya dari mana? Dengan membaca hal-hal yang terdapat di surat kabar, majalah, informasi terkait kesehatan yang bisa kamu peroleh dari artikel-artikel kesehatan ataupun pendapat-pendapat seorang tim ahli kesehatan yang mempertegas suatu masalah, rumusan masalah tadi gitu ya. Nah, baru nanti antum bisa menyusun hipotesis. Nah, apa itu hipotesis? Nah, jadi hipotesis adalah jawaban sementara yang belum dibuktikan. Jadi kalau antum berasumsi antum sakit perut di pagi hari, rupanya antum berpikir, ini sepertinya kemungkinan karena antum terlalu banyak makan cabai tadi malam misalnya, seperti itu ya, terlalu banyak makan pedas misalnya. Nah, itu suatu hipotesis. Loh Ustadz, kenapa hipotesis? Karena belum antum buktikan gitu. Nah, kapan hipotesis itu atau jawaban sementara itu menjadi suatu jawaban atau kesimpulan? Setelah antum buktikan. Bagaimana cara membuktikannya? Yaitu dengan untuk hari ini cobalah dulu malam Anda nggak makan cabai atau nggak makan pedas-pedas. Nah, besok harinya antum masih sakit perut enggak? Nah, itu suatu percobaan kan. Nah, kalau benar rupanya antum setelah nggak makan cabai antum nggak sakit perut, maka hipotesis antum benar. Maka hipotesis antum terjawab bahwasannya antum sakit perut dikarenakan mengkonsumsi makanan yang
pedas. Demikian. Jadi hipotesis itu adalah jawaban sementara yang belum dibuktikan. Nah, setelah dibuktikan namanya kesimpulan. Oke. Nah, setelah antum berhipotesis tadi, antum merancang percobaan atau penelitian. Nah, merancang percobaan atau penelitian ini itu tadi berdasarkan dengan apa yang mau kita ukur gitu kan. Nah, kalau misalnya antum bicara mengenai sakit perut, berarti yang antum ukur itulah makanannya gitu kan. Makanan atau pola makannya, bukan berdasarkan tinggi badan. Itu tidak ada hubungan gitu ya. Nah, makanya perlu tadi yang namanya variabel, ya kan? Nah, itu tadi karena merancang percobaan ini antum harus menentukan mana variabel bebas, mana variabel terikat, dan mana variabel kontrol. Nah, ketiganya perbedaannya apa, Ustadz? Oke. Variabel bebas itu adalah hal-hal yang dirubah untuk membuktikan suatu hipotesis. Jadi misalnya kayak tadi antum sakit perut. Nah, perlakuan pertama antum makan cabai, besoknya sakit perut enggak? Sakit perut, oke. Perlakuan kedua antum enggak makan cabai sebelumnya atau enggak makan pedas sebelumnya, antum enggak sakit perut setelahnya. Nah, berarti antara makan cabai dan enggak makan cabai itu adalah suatu perlakuan kan? Nah, perlakuan itu dinamakan variabel bebas. Oke, paham sampai sini? Nah, jadi variabel bebas itu yang sengaja dirubah-rubah dia. Jadi contoh misalnya pengaruh penggunaan pupuk kandang gitu kan terhadap pertumbuhan tanaman. Nah, namanya juga judulnya pengaruh pertumbuhan pupuk kandang. Nah, berarti udah jelas tuh ya, pupuk kandang, semua pakai pupuk kandang. Nah, variabel bebasnya apa, Ustaz? Mungkin saja kadarnya yang dirubah-rubah. Yang pot 1 pupuk kandangnya misalnya hanya 5 gram, pot 2 10 gram, pot 3 15 gram. Nah, di luar dari itu penyamaan misalnya air yang disiram itu hanya sekitar 100 ml gitu kan, ataupun penempatannya di cahaya matahari yang semua ketiga pot itu sama, itu namanya variabel kontrol atau disamakan ya. Nah, nama juga tadi pengaruh pupuk kandang. Tentunya nggak ada pengaruh antum buat percobaan di tempat gelap dan terang, karena judul penelitian antum itu bukan tentang itu gitu. Makanya semuanya kalau ditempatkan di tempat terang, maka tiga-tiganya harus tempatkan terang. Itulah dikarenakan sebagai variabel kontrol. Oke. Nah, sedangkan variabel terikat itu adalah hasilnya setelah melakukan perlakuan atau tadi ya, antara perlakuan 1 makan pedas, yang kedua tidak makan pedas. Nah, dua-duanya itu kan perlakuan variabel bebas. Hasilnya nanti menentukan terakhir antum sakit perut atau tidaknya. Nah, itulah yang dikatakan sebagai variabel terikat. Jadi, pengertian variabel terikat adalah variabel yang muncul setelah perlakuan gitu. Jadi, kalau pertumbuhan pengaruh penggunaan pupuk kandang tadi terhadap pertumbuhan tanaman, apa variabel terikatnya? Ayo coba jawab. Apa ya kira-kira kalau tumbuhan itu diberi pupuk sedikit, sedang, dan banyak, pengaruhnya kemana tuh? Iya, pinter. Tinggi dari tumbuhan itu. Jadi tinggi tanaman itu menjadi variabel terikat dari penelitian tersebut. Bisa tingginya, bisa jumlah daunnya, atau diameter batangnya. Intinya adalah yang mengarah kepada pertumbuhan. Nah, lalu hasil itulah percobaan tadi dilakukan kan. Nah, baru hasil percobaan tadi dicatat dalam bentuk suatu tabel atau suatu deskripsi, tercatat ya. Baru nanti antum analisis data. Analisis data itu adalah mengamati data yang antum catat tadi gitu kan. Baru bisa antum menarik kesimpulan. Oke? Nah, jadi metode ilmiah itu seperti itu. Jadi contohnya misalnya ini nih, ya kan? Bekerja dengan metode ilmiah, ketupat lebih tahan lama dibandingkan nasi gitu. Kenapa ya ketupat itu lebih tahan lama dibandingkan nasi? Maka rumusan masalahnya satu nih. Mengapa ya lebih tahan lama? Kemudian berapa lama tahannya? Kalau dibilang lebih tahan lama dia ketupat sama nasi, itu rumusan masalahnya. Baru tuh hipotesis atau jawaban sementaranya apa? Ketupat lebih awet dibandingkan nasi karena janur.
Loh, kenapa itu Ustadz hipotesisnya? Karena itu jawaban sementaranya, belum bisa dibuktikan. Kalau sudah dibuktikan nanti, baru nanti kita tulis dalam suatu kesimpulan. Baru antum merencanakan penelitian. Nah, merencanakan penelitian dengan apa? Inilah merumuskan variabelnya tadi kan. Variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Oke, jangan salah sebut. Astagfirullah. Oke. Nah, variabel bebas itu adalah perlakuan yang diubah-ubah, ya kan? Variabel terikat itu hasilnya yang diamati gitu ya, gitu. Nah, baru perlakuannya dilakukan gitu kan. Nah, demikian. Berikutnya, setelah melakukan penelitian, mengumpulkan data, baru nih dia menganalisis data dalam bentuk tabel, grafik atau diagram, barulah kesimpulan. Nah, setelah antum menarik kesimpulan, maka susunlah dalam bentuk suatu laporan. Laporan itu seperti halnya makalah ya, cuma terdiri dari beberapa bagian. Ini dicatat, yaitu menyusun laporan. Laporan terdiri dari satu, pendahuluan, oke. Setelah pendahuluan baru ada metode penelitian, baru di dalam laporan itu juga terdapat yang ketiga, hasil penelitian. Nah, setelah yang ketiga, yang keempatnya adalah kesimpulan, dan kelima adalah daftar pustaka. Apa itu Ustadz daftar pustaka? Daftar pustaka adalah beberapa judul buku, judul penelitian, artikel yang antum gunakan sebagai penguat teori antum dalam suatu pemikiran ilmiah tersebut gitu ya. Dalam bahasanya seperti halnya rujukan antum lah gitu ya. Nah, baru setelah itu kamu nanti akan mempresentasikan laporan tersebut. Mungkin demikian, oke? Nah, jadi untuk berikutnya kita masuk. Oke. Nah, masih di sini ya. Jadi kita bahas sedikit tugas antum semua kemarin yang beberapa mungkin ada terdapat kesalahan, dan sedikit ana jelaskan terkait judul penelitian yang antum pilih. Nah, perhatikan nih. Biomasa di atas tanah dan penghitungan simpanan karbon hutan Kalibiru Kabupaten Kulon Progo. Oke. Berdasarkan judulnya, biomasa. Apa itu biomasa? Biomasa itu adalah berat jenis dari suatu makhluk hidup. Jadi kalau misalnya berat batang, berat daun itu dikatakan sebagai biomasa, karena dia massa yang berasal dari sebuah makhluk hidup. Berbeda gitu kalau dia udah jadi kayu, udah jadi meja gitu misalnya ya, itu bukan biomasa lagi karena bukan dalam berupa makhluk hidup. Tapi kalau dia biomasa adalah berasal dari makhluk hidup. Jadi biomasa di atas tanah dan penghitungan simpanan karbon. Nah, berdasarkan judul itu, ini dia, hutan Kalibiru Kabupaten Kulon Progo. Nah, itu adalah variabel kontrolnya. Jadi disamakan semua. Antum ngambil sampel berarti di hutan Kalibiru Kabupaten Progo. Gak boleh ngambil ngambil di tempat lain karena judul penelitian antum bukan itu gitu ya. Nah, jadi variabel kontrolnya yaitu adalah hutan Kalibiru Kabupaten Progo. Nah, sedangkan variabel bebasnya apa? Nah, variabel bebasnya adalah nih dia, sampel biomasanya. Oke? Sampel biomasa. Jadi itu variabel bebasnya. Jadi biomasa yang diambil di beberapa tempat di hutan Kalibiru tadi. Nah, gitu ya. Nah, jadi kan variasi tuh, nggak mungkin satu tempat dengan tempat yang lain jenis makhluk hidupnya sama, pasti ada terdapat sedikit perbedaan. Nah, itulah yang namanya variabel bebas yang sengaja dirubah-ubah ya sebagai pembanding gitu ya. Nah, baru masuk variabel terikatnya. Variabel terikatnya apa? Nih dia, penghitungan simpanan karbon, karena itu adalah hasilnya gitu. Jadi biomasa itu muncul setelah ada simpanan karbon. Nah, yang kedua ada variasi pertumbuhan pembuahan klon jati umur 11 tahun. Nah, namanya juga udah variasi. Berarti apa? Variabel bebasnya itu berbagai jenis klon jati. Oke. Variabel kontrolnya apa, Ustaz? Yang disamakan nih, umur 11 tahun. Jadi klon jati yang diteliti itu seluruhnya adalah umur 11 tahun. Nggak boleh umur 6 tahun, umur 7 tahun. Itu bukan variabel kontrol namanya, karena nggak disamakan gitu kan. Nah, variasinya itu adalah jenis jatinya. Kemudian apa variabel terikatnya? Variabel terikatnya berarti adalah pertumbuhan dan
pembuahannya yang dilihat, bagaimana dia kecepatan tingginya, kemudian bagaimana perkembangan diameter batangnya, kemudian bagaimana percepatan munculnya bunga, itu adalah variabel terikat. Oke. Nah, analisis nih dia, analisis kedalaman laut purba, Batu Gamping, Gorontalo berdasarkan kandungan fosil foraminifera bentonik. Nah, dari judul ini udah kita bahas. Apa variabel kontrolnya? Ayo sama-sama. Iya, variabel kontrolnya adalah yang sama di semua bagian, yaitu adalah apa? Ini dia, Batu Gamping Gorontalo. Jadi sampelnya itu semua diambil di Gorontalo. Nggak boleh ngambil dia di Sumatera Utara. Gitu ya. Karena variabel kontrol disamakan sampelnya semua, diambilnya di situ. Nah, kemudian apa? Berdasarkan ya nih kandungan fosil foraminifera, jadi sampel yang diambil itu dia kandungan fosil dari foraminiferanya di tempat tersebut. Jadi variabel bebasnya adalah itu yang nanti beda-beda dia sampelnya hasilnya kan. Nah, baru dari situlah kita peroleh variabel terikatnya, yaitu apa? Analisis kedalaman lautnya. Karena tentunya hipotesisnya setiap kedalaman laut yang berbeda, oke, kedalaman laut yang berbeda itu nanti kedalaman laut yang berbeda itu nanti berpengaruh terhadap perbedaan jenis makhluk hidupnya. Oke. Nah, jadi terakhir, tingkat keanekaragaman hewan Troglobions pada ekosistem gua di Tajur, Bogor, Jawa Barat. Nah, apa variabel kontrolnya yang disamakan ketiganya? Ayo. Oke. Pinter. Tajur, Bogor, Jawa Barat, ekosistem gua di Tajur, Bogor. Itu variabel kontrolnya itu. Sampelnya pasti diambil di situ semua. Disamakan kan? Nah, kemudian variabel bebasnya apa? Ini dia, keanekaragaman hewan Troglobions tadi. Itu variabel bebasnya kan? Dikumpulkan. Berarti apa? Variabel terikatnya, keanekaragamannya. Jadi berapa, yang mana yang lebih banyak jumlahnya, itulah variabel terikatnya. Itu aja ya mungkin terkait mengenai metode ilmiah. Nah, jika ada pertanyaan yang masih belum paham terkait metode ilmiah, boleh silahkan langsung japri Ustadz ke nomor WA 0852 6168 7250. Jangan lupa sertakan nama dan kelasnya, oke? Karena bersamaan hari ini Ustadz ada jadwal juga di kelas 11. Berikutnya, nah, keselamatan kerja di laboratorium. Di laboratorium antum harus penuhi keselamatan kerjanya. Jadi beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu satu, antum wajib mengetahui alat-alat atau bahan kimia apa yang di laboratorium kegunaannya apa. Jadi antum belum bisa masuk laboratorium sebelum belajar mengenai alat-alat dan bahan kimia di laboratorium. Kedua, setelah antum sudah belajar, antum harus belajar juga apa bahan-bahan kimia berbahayanya dan simbol-simbol lambang selamatannya. Oke? Nah, jadi kalau antum tahu bahayanya, antum bisa berhati-hati dan tahu bagaimana menangani masalah tersebut gitu ya. Gitu. Jadi perhatikan pembelajaran ini baik-baik. Kemudian mematuhi petunjuk tata tertib bekerja di laboratorium ya, itu wajib itu ya. Bekerja di laboratorium harus patuh dan dengan terhadap tata tertib, baru mengetahui sumber kecelakaan dan cara mengatasinya. Jadi kalau terjadi kecelakaan di laboratorium, antum nggak boleh panik, nggak boleh gerusah-gerusu, makanya perlu mempelajari bagian ini. Catatan mengenai bahan kimia. Nah, jadi semua bahan kimia itu di dalam laboratorium harus diberi keterangan label. Jadi nggak boleh bahan kimia itu cuma botol kosong, nggak ada mereknya, nggak ada namanya, nggak ada keterangannya, nggak boleh. Karena salah-salah nanti orang bisa celaka gitu ya. Maka perlulah dilengkapi dengan nama bahan, kemudian tanggal pembuatan bahan kimia tersebut, berarti jumlahnya berapa banyak. Asal bahan, kalau misalnya ada merek pabrik boleh. Kemudian tingkat bahayanya yang mungkin itu berupa simbol ya, bahan kimianya dia bersifat racun atau korosif, itu kita bisa lihat di simbol nanti. Kemudian keterangan-keterangan yang perlu, misalnya dalam arti presentasenya, simbol kimianya gitu ya. Nah, jadi makanya kalau di botol-botol bahan kimia itu harus antum perhatikan, baca baik-baik gitu kan, nama bahannya apa, oke? Tingkat bahayanya gimana.
Oke. Nah, berikutnya mengenai bahan yang bersifat korosif atau kode C dan iritasi dalam atau kode XN. Korosif ini menyebabkan iritasi atau berkarat ya. Kalau pada besi itu dia kalau kena dia nanti bisa kalau bahasa kasarnya lapuk besinya ya. Jadi kalau terkena tangan nanti tangannya terkikis tuh, ini gambarnya nih. Oke, good. Ini gambarnya ini yang bagi sebelah kanan itu adalah bahan kimia korosif, itu lambangnya. Jadi kalau kena cairannya itu tuh lihat tuh besinya itu bisa keropos, tangan bisa tuh luluh gitu kan, hancur. Nah, itu bahan bahaya kimia korosif. Kemudian kalau iritasi ini dia nih. Dia silang gini, silang. Ini bahan iritasi. Apa itu iritasi? Kalau iritasi kena kulit kita itu muncul rasa panas terbakar gitu. Itu iritasi itu. Nah, makanya kalau antum berhubungan dengan benda seperti itu, agar kiranya itulah makanya keselamatannya itu memakai sarung tangan. Nah, bila terkena, nah apa yang pertolongan pertama itu adalah dengan cara cuci dengan air mengalir. Makanya kalau di dalam lab itu biasanya ada air mengalirnya. Fungsinya apa? Untuk mencuci tangan agar ketika terkena bahan kimia penyebab korosi atau iritasi. Jadi harus segera antum cuci tuh. Kalau bisa pakai sabun gitu ya. Gitu. Baru gunakan masker dan sarung tangan saat bekerja. Kemudian jangan menambah air pada asam karena nanti berpengaruh terhadap kekentalannya ya. Kemudian tapi sebaliknya sedikit demi sedikit bekerja pada ventilasi khusus. Kenapa harus bekerja di ventilasi khusus? Karena umumnya bahan kimia itu mudah menguap. Mudah menguap dalam arti berubah menjadi partikel gas. Nah, kalau partikel gas itu berubah, dia nanti bisa kamu hirup. Makanya perlu kita menggunakan masker di lab supaya tidak terhirup bahan kimia tadi ya. Gitu. Berikutnya, nah antum sering lihat ini kan lambang kimia berupa tengkorak. Itu kalau ada gambar tengkorak tuh artinya bahaya tuh. Kenapa? Itu artinya bersifat racun atau dapat menyebabkan kematian. Jadi kalau antum semua melihat bahan kimia ada simbolnya tengkorak, jangan coba-coba sembarang menyentuh. Apalagi setelah disentuh antum masukkan tangan ke dalam mulut atau terhirup, itu bisa dapat menyebabkan kematian. Makanya kalau antum bekerja di laboratorium menggunakan sarung tangan itu gak boleh sembarangan. Kalau sudah pakai sarung tangan pun kita juga harus hati-hati, gak boleh sembarangan. Makanya keamanan diri itu perlu dengan melengkapi apa? Sarung tangan, masker, kacamata, penutup kepala, dan baju laboratorium. Jadi baju laboratorium itu fungsinya apa? Sebagai pelindung badan. Jadi ketika ada tumbahan yang terkena, antum hanya pertama terkena dulu baju lab antum gitu. Jadi antum bisa buka gitu ya. Ini dia beberapa contoh bahan kimia bersifat racun ya. Itu ada benzena, besikarboksil, klorin, asam sianida gitu ya. Nah, TLV itu nilai ambang batas. Apa itu nilai ambang batas? Adalah satuan yang apabila secara tidak sengaja itu terkena kita gitu ya. 25 ppm 4 per million itu sangat-sangat sedikit itu ya. Sangat-sangat sedikit. Apalagi ini nih, besi karbonil 0,001 ppm, bayangkan. Itu berarti sedikit lebih banyak saja itu bisa dapat menyebabkan kematian gitu ya. Jadi pada intinya kalau ada punya lambang tengkorak seperti ini jangan sembarang memegang, oke? Nah, sedikit saja masuk ke tubuh menyebabkan kematian atau sakit keras. Nah, sakit keras itu berupa apa? Dapat menyebabkan penyakit kanker. Makanya perhatikan nih, di kerja laboratorium itu nggak boleh sembarangan. Bisa-bisa kalau antum semua nggak tahu arti simbol itu, antum sengaja kerja, antum bisa sakit, nanti bisa kanker, bisa mungkin dampaknya kemandulan gitu kan. Karena ya itu tadi, dia berpengaruh terhadap sel tubuh kita. Berarti hindari kontak dengan tubuh dan bekerja pada ventilasi khusus. Kenapa ventilasi khusus tadi? Seperti yang Ustadz bilang, beberapa bahan kimia itu mudah menguap, dan mudah menguap itu kalau terhirup kita, itu akan masuk ke dalam tubuh dan dapat menyebabkan kematian. Oke. Berikutnya itu ada lambang api. Nah, ini udah pasti tahu nih lambang api. Nah, lambang api itu artinya adalah mudah terbakar. Jadi kalau ada bahan-bahan kimia lambangnya api, jangan antum dekatkan pada api, nyala api, jangan, karena mudah terbakar dia. Seperti apa? Bensin
aseton, ether itu ya. Hindari kontak dengan udara langsung dan sumber api. Jadi jangan pernah ada, makanya konslet listrik sekalipun kalau ada bahan kimia mudah terbakar itu bisa terbakar loh. Makanya di laboratorium biasanya disediakan alat pemadam, oke? Bekerja pada ventilasi khusus karena sifatnya yang mudah menguap gitu ya. Jadi kalau antum semua misalnya, makanya kalau mengisi bensin di pom bensin atau di SPBU itu ketika membuka tangki minyaknya itu pastikan di sekitar antum itu tidak ada yang merokok. Jadi merokok itu bahaya sekali kalau di dekat sekitar itu. Kenapa? Karena bensin itu sifatnya mudah terbakar gitu. Demikian juga kalau antum bermain HP gitu kan, atau apalagi ketika mengisi minyak antum membiarkan kendaraan antum menyala. Kenapa menyala? Menyala tadi secara otomatis menyalakan arus listrik. Nah, arus listrik itu bisa konsleting. Kalau konsleting itu nanti memunculkan api. Makanya pernah kasus antum melihat ada terbakar becak di tengah jalan, berarti konslet itu kendaraannya sehingga termantik dengan bensin ya. Gitu. Makanya pastikan tuh. Berikutnya, nah gambar seperti ini, nah itu namanya mudah meledak. Mudah meledak ini dalam arti nggak harus kena api dia meledak, tapi dalam arti apa? Gesekan, kena air pun bisa meledak gitu. Makanya nggak boleh sembarangan mencampur bahan kimia ya. Nah ini dia H2O2, hidrokarbon, HClO4, H2SO4, aseton, logam alkali. Hindari benturan, gesekan, loncatan api dan panas. Jadi kalau ada yang gambarnya seperti ini mudah meledak. Kalau api tadi apa? Mudah terbakar. Beda ya, mudah meledak sama mudah terbakar. Oke. Berikutnya. Nah, ini ada gambar nih, ada api, ada huruf O-nya. Nah, itu dia artinya adalah pengoksidasi. Kode O. Nah, jadi dalam arti apa? Hindari panas serta bahan mudah terbakar dan reduktor. Karena kenapa dia? Jadi jangan mengembalikan sisa bahan kimia ke dalam botol. Jadi kalau udah diambil bahan kimia yang simbolnya seperti ini, jangan dibalikkan lagi, ya udah dibuang saja atau ditempatkan di tempat bahan kimia ya. Atau botol tadi jangan kemasukan air karena justru malah dapat menyebabkan ledakan karena air itu menyebabkan oksidasi. Jadi ada bahan kimia kalau bercampur air meledak dia. Makanya nggak boleh kalau nggak tahu antum lambang-lambang ini antum sembarang campur-campur bahan kimia nanti bisa-bisa meledak gitu ya. Nah jadi hati-hati, pahami betul-betul dengan berbagai simbol ini, oke? Nah jadi ini dia beberapa simbol itu. Nah berikutnya petunjuk tata tertib. Nah tata tertib di laboratorium yaitu adalah harus ada bimbingan guru. Jadi kalau nggak ada guru nggak boleh praktikum. Baru menghindari bahaya ditimbulkan dari diri sendiri. Jadi dalam arti apa? Nggak boleh petakilan atau lasak saat praktikum. Jadi jangan pernah melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan atau diinstruksikan oleh guru kamu. Jadi bisa-bisa kamu membahayakan diri sendiri, oke? Mematuhi keselamatan kerja dalam arti apa? Memakai baju lab, memakai masker, memakai sarung tangan, memakai kacamata, gitu ya. Gitu. Baru itu sebelum praktikum, nah ini intinya nih, mempelajari materi kerjanya. Jadi sebelum praktikum dimulai, antum semua harus membaca prosedur kerja atau tahap-tahap bekerja dalam praktek itu sendiri. Jadi nggak boleh gitu mulai praktikum di situ antum mulai baca, nggak boleh. Jadi sebelum praktikum dimulai di rumah antum harus sudah baca-baca mengenai praktikum yang akan antum lakukan. Praktikum harus dengan sungguh-sungguh, teliti dan hati-hati dan menyimak penjelasan guru. Jadi dalam waktu praktikum nggak boleh ribut tuh ya. Nah semua bahan dianggap berbahaya, jadi nggak boleh sembarangan. Jadi harus perhatikan bahan-bahan tersebut, anggaplah berbahaya. Jadi nggak boleh sembarangan lah istilahnya. Jadi kamu bisa lebih berhati-hati. Kecelakaan sekecil apapun dilaporkan kepada guru supaya bisa ditangani. Jadi kalau ada hal tertentu, misalnya tertumpahan bahan kimia apapun itu, segera laporkan kepada guru untuk minta tolong. Ataupun jika terjadi kecelakaan misalnya menjatuhkan bahan sesuatu, segera laporkan, oke? Ini dia dalam keadaan darurat penanganan kecelakaannya. Nah, saat penanganan kecelakaan darurat, siswa tidak dibenarkan itu untuk menghalangi pintu keluar masuk laboratorium. Jadi tas jangan diletakkan di depan pintu, tapi di raknya, di tempat khususnya ya. Nah, luka akibat benda tajam itu harus dibersihkan lukanya.
dengan dari pecahan kaca itu gunakan pinset dicabutnya ya, kemudian bersihkan dengan alkohol, disterilkan, baru dibalut dengan kaca steril, kasa ya kan, kasa, baru dan tempelan plaster luka. Nah, untuk zat kimia itu biasanya harus dicuci dengan air mengalir, oke? Nah, kimia basah juga biasanya juga sama ya, cuci dengan air mengalir, baru itu perlakuannya kalau air larutan asam dia harus dicuci dengan sabun, baru dikeringkan. Sedangkan kalau larutan asam, larutan basah itu harus dicuci dengan larutan asam ya. Kenapa demikian? Karena nanti hasilnya dia netral. Asam ketemu basah hasilnya netral. Luka bakar karena panas itu jika karena api celupkan ke dalam es cepatnya. Jadi kalau kena api celupkan dalam es atau diolesi salep atau minyak ikan ya. Akibat mikroba hindari untuk siswa yang peka, alat dibungkus kertas saring yang tetesi formalin. Oke. Nah, ini beberapa keselamatan kerja alat keselamatan kerja laboratorium, yaitu adias praktikum, masker, pelindung tangan atau sarung tangan, pelindung kacamata, respiratori. Apa respirator itu? Alat pernapasan ya, alat bantu pernapasan, lemari uap, sepatu pengaman. Jadi di laboratorium itu antum semua wajib sebenarnya pakai sepatu. Kenapa? Itu pengaman supaya kalau ada apa-apa itu nggak tumpah mengenai kaki. Tapi terkadang demi menjaga kebersihan antum nggak harus juga pakai sepatu, pokoknya ikuti instruksi dari guru ya. Kemudian alat pemadam ya untuk jaga-jaga jika terbakar. Kemudian eye wash atau shower apabila tertumpahan, demikian. Lalu ada kotak P3K apabila terjadi luka. Oke. Nah, itulah untuk mengenai pembahasan mengenai keselamatan kerja di laboratorium. Nah, untuk 3 soal ini adalah latihan yang harus kamu kerjakan. Jadi antum harus menyusun, yang pertama itu adalah buatlah rancangan penelitian dengan metode ilmiah. Jadi tadi sudah Ustadz contohkan kan, coba dibuka bukunya, oke, buka bukunya, baca baik-baik atau buka kembali PPT ini yang sudah Ustadz bagikan sebelumnya, buat kira-kira rancangan penelitian. Oke, yang ingin kamu buat seperti apa, buat rancangan penelitiannya, nanti Ustadz nilai. Kemudian ini sebutkan 4 perlengkapan kerja di laboratorium, apa aja alat perlengkapan kerja di laboratorium. Kemudian jelaskan 4 penanganan kecelakaan darurat laboratorium. Oke. Nah, waktu pengerjaan tugas adalah kurang lebih 6 hari. Jadi kalau kamu mengerjakan tugas paling lambat dikumpulkan pada hari Jumat. Oke, lebih cepat lebih baik. Oke, kalau bisa dikumpulkan hari ini pun lebih baik, dikerjakan. Jangan lupa tulis di buku latihan. Jangan hanya sekadar ketik atau copy paste, ditulis di buku latihan, sertakan nama dan kelas. Oke, mungkin itu aja untuk hari ini. Lebih kurang mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silahkan japri Ustadz dengan mengirim pesan WA. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.